Hai, selamat datang di Cerita Takwa. Kali ini, Cerita Takwa akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Jenazah Penjudi Online Terbakar Saat Hendak Dimakamkan. Mari kita simak kisahnya. Cerita Takwa. Dimas adalah seorang pemuda yang dikenal di desanya sebagai sosok yang mudah bergaul. Senyumnya yang lebar dan tawanya yang ceria membuatnya disukai banyak orang. Namun, di balik kepribadiannya yang ramah, tersimpan sifat keras kepala yang membuatnya sulit dinasihati. Dimas terjebak dalam dunia judi online yang menggiurkan, di mana ia merasa bisa mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus bekerja keras. Kecanduan ini membuatnya mengabaikan nasihat dari orang tua, saudara, dan bahkan seorang ustadz yang berusaha menuntunnya ke jalan yang benar. Dimas lebih memilih untuk menghabiskan waktu di depan layar komputer, terhanyut dalam permainan yang menjanjikan kekayaan instan. Ia tidak menyadari bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Kecintaan Dimas pada judi online semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya menghabiskan uangnya sendiri, tetapi juga mulai mencuri uang dari orang tuanya. Ia berpikir bahwa dengan memenangkan permainan, ia bisa mengembalikan uang yang diambilnya. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Setiap kali ia bermain, ia semakin terjerumus ke dalam lubang yang lebih dalam. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari malah habis untuk taruhan. Keluarganya mulai khawatir. Tetapi Dimas tetap bersikukuh bahwa ia akan segera berhenti dan memperbaiki semuanya. Namun, janji-janji itu hanya tinggal janji belaka. Dimas merasa bahwa ia bisa mengendalikan situasi, padahal ia semakin kehilangan kendali atas hidupnya. Keluarga Dimas berusaha keras untuk membantunya keluar dari kecanduan judi. Mereka mengadakan pertemuan keluarga dan mengundang seorang ustadz untuk memberikan nasihat. Ustadz tersebut berbicara dengan penuh kasih, menjelaskan bahaya judi dan bagaimana hal itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Namun, Dimas hanya mendengarkan dengan setengah hati. Ia merasa bahwa ia lebih tahu tentang hidupnya dan tidak membutuhkan nasihat dari orang lain. Sikapnya yang angkuh membuat keluarganya semakin putus asa. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menyelamatkan Dimas dari jalan yang salah. Dimas merasa bahwa semua nasihat itu tidak relevan dengan kehidupannya yang penuh dengan kesenangan dan kebebasan. Seiring berjalannya waktu, Dimas semakin terisolasi dari keluarganya. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendirian di depan komputer, bermain judi dan berinteraksi dengan orang-orang yang juga terjebak dalam dunia yang sama. Ia merasa bahwa hanya di dunia maya ia bisa menemukan kebahagiaan dan pengakuan. Namun, kebahagiaan itu bersifat sementara. Setiap kali ia kalah, rasa frustasi dan kemarahan menguasai dirinya. Ia mulai berhutang kepada teman-teman dan warga sekitar untuk menutupi kerugian yang terus membunuh. Hutang-hutang ini menjadi beban yang semakin berat, dan Dimas tidak tahu bagaimana cara untuk melunasinya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Warga desa mulai merasakan dampak dari kebiasaan buruk Dimas. Banyak yang merasa dirugikan karena ia sering meminjam uang tanpa niat untuk mengembalikannya. Dimas yang dulu dikenal sebagai pemuda ceria kini menjadi sosok yang dihindari. Ketika ada yang mencari keberadaannya, ia selalu pintar untuk bersembunyi. Ia merasa tertekan dan terasing, tetapi tidak ada keinginan untuk berubah. Dalam pikirannya, ia masih percaya bahwa suatu saat ia akan mendapatkan keberuntungan besar yang akan mengubah hidupnya. Namun, harapan itu semakin menjauh seiring dengan bertambahnya utang dan kerugian. Dimas tidak menyadari bahwa ia telah merusak hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, Dimas mengalami kekalahan besar dalam permainan judi online. Ia kehilangan semua uang yang ia miliki, termasuk uang yang dipinjam dari orang lain. Dalam keadaan putus asa, ia mencoba untuk mencari cara agar bisa mendapatkan uang dengan cepat.
Ia berpikir untuk melakukan tindakan nekat, seperti mencuri atau berhutang lebih banyak. Namun, semua itu hanya menambah beban pikirannya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Rasa cemas dan takut akan konsekuensi dari tindakannya semakin menghantuinya. Dimas merasa hidupnya semakin tidak berarti, dan ia mulai meragukan pilihan-pilihannya. Kondisi Dimas semakin memburuk. Ia mulai merasakan sakit yang tak tertahankan di seluruh tubuhnya. Rasa sakit ini membuatnya tidak bisa bergerak dan berbicara. Ia terbaring di tempat tidurnya, merasa terasing dari dunia luar. Keluarganya yang awalnya khawatir kini merasa putus asa. Mereka ingin membantunya, tetapi Dimas menolak untuk menerima bantuan. Ia merasa bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan hidupnya sendiri. Dalam keadaan sakit, ia mulai merenungkan hidupnya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Ia tidak memiliki waktu untuk bertaubat, dan rasa sakit yang ia alami adalah azab dari semua perbuatannya. Dimas terbaring lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya kaku dan mulutnya tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa melihat langit-langit kamarnya, mengenang masa-masa ketika ia masih bisa berlari dan bermain dengan teman-temannya. Rasa sakit yang ia alami adalah azab dari semua perbuatannya. Ia teringat akan nasihat-nasihat yang pernah diberikan oleh keluarganya dan ustadz. Namun, semua itu terasa sia-sia. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari semua perbuatannya. Dalam hati, ia berharap agar Tuhan mengampuni semua dosanya, tetapi ia merasa bahwa harapan itu semakin menjauh. Keluarga Dimas akhirnya memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Mereka berharap ada harapan untuk menyelamatkannya. Namun, dokter mengatakan bahwa kondisi Dimas sudah sangat parah. Penyakit yang dideritanya adalah akibat dari gaya hidup yang tidak sehat dan stres yang berkepanjangan. Dimas hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit, menunggu waktu yang tidak pasti. Ia merasa sangat menyesal, tetapi penyesalan itu tidak bisa mengubah keadaan. Ia ingin bertaubat, tetapi tidak ada kesempatan lagi. Dalam hati, ia berdoa agar Tuhan mengampuni semua dosanya dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Selama di rumah sakit, Dimas sering teringat akan keluarganya. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti hati mereka. Ia teringat akan wajah ibunya yang selalu khawatir dan ayahnya yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dimas merasa bahwa ia telah mengecewakan mereka. Dalam keadaan sakit, ia berusaha untuk mengingat semua kebaikan yang pernah diberikan oleh orang tuanya. Namun, semua itu terasa sia-sia. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari semua perbuatannya. Rasa sakit yang ia alami semakin membuatnya merasa terasing dan putus asa. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Dimas semakin memburuk. Ia tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan yang pernah ia rasakan. Rasa sakit yang terus-menerus membuatnya merasa putus asa. Ia merasa seolah-olah hidupnya sudah berakhir. Dalam keadaan terpuruk, Dimas mulai merenungkan arti hidup dan kematian. Ia menyadari bahwa semua yang ia kejar selama ini hanyalah ilusi. Uang dan kekayaan tidak bisa membawanya pada kebahagiaan sejati. Ia ingin kembali ke jalan yang benar, tetapi semua itu sudah terlambat. Dimas merasa terjebak dalam kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki. Keluarga Dimas terus berdoa untuk kesembuhannya. Mereka berharap agar Dimas bisa bangkit dari keterpurukan dan kembali ke jalan yang benar. Namun, harapan itu semakin menipis seiring dengan memburuknya kondisi Dimas. Ia terbaring lemah, tidak bisa bergerak dan berbicara. Dalam hati, ia berharap agar Tuhan mengampuni semua dosanya. Ia ingin bertaubat, tetapi tidak ada kesempatan lagi. Dimas merasa bahwa hidupnya sudah berakhir, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari semua perbuatannya. Dalam keadaan terpuruk, ia merasakan betapa beratnya beban yang ia pikul. Suatu malam,
Dimas merasakan sakit yang sangat hebat. Ia merasa seolah-olah nyawanya akan terlepas. Dalam keadaan terpuruk, ia berdoa kepada Tuhan, memohon ampunan atas semua dosanya. Ia ingin bertaubat, tetapi tidak ada kesempatan lagi. Dimas merasa bahwa hidupnya sudah berakhir, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari semua perbuatannya. Dalam hati, ia berharap agar Tuhan mengampuni semua dosanya dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Namun, semua harapan itu terasa semakin jauh dari jangkauannya. Akhirnya, Dimas menghembuskan napas terakhirnya. Keluarganya yang menunggu di luar ruangan merasa hancur. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa Dimas, anak yang mereka cintai, telah pergi selamanya. Rasa sakit dan penyesalan menyelimuti hati mereka. Mereka merasa bahwa mereka telah gagal untuk menyelamatkan Dimas dari jalan yang salah. Dalam kesedihan, mereka berdoa agar Dimas mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Namun, mereka juga menyadari bahwa semua itu sudah terlambat. Dimas pergi tanpa sempat bertaubat, dan itu menjadi beban berat bagi keluarganya. Jenazah Dimas dibawa pulang ke desa. Warga yang sebelumnya merasa dirugikan oleh Dimas datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka merasa campur aduk antara rasa sedih dan marah. Dimas yang dulu dikenal sebagai pemuda ceria kini terbaring kaku di dalam peti mati. Banyak yang datang untuk melihat dan memberikan doa, tetapi tidak sedikit yang merasa kecewa dengan tindakan Dimas selama hidupnya. Mereka berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua orang, terutama bagi generasi muda yang terjebak dalam dunia judi. Dalam hati, mereka berdoa agar Dimas mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Saat jenazah Dimas akan dimakamkan, suasana haru menyelimuti. Keluarganya tidak bisa menahan air mata. Mereka merasa kehilangan sosok yang mereka cintai. Namun, di sisi lain, mereka juga merasa marah karena Dimas telah menyakiti banyak orang. Dalam hati, mereka berharap agar Dimas mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mereka berdoa agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua orang, agar tidak terjerumus ke dalam dunia judi yang merusak. Suasana semakin tegang ketika peti jenazah Dimas diturunkan ke dalam liang lahat. Ketika prosesi pemakaman berlangsung, tiba-tiba langit mendung dan angin kencang berhembus. Warga desa mulai merasakan ketegangan di udara. Saat peti jenazah Dimas diturunkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba muncul api yang menyala dari dalam peti. Semua orang terkejut dan panik. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Api itu membakar jenazah Dimas dengan cepat, seolah-olah menjadi azab dari Tuhan atas semua perbuatannya. Suasana menjadi kacau, dan banyak yang berlari menjauh, ketakutan akan apa yang terjadi. Mereka merasa bahwa ini adalah peringatan dari Tuhan. Keluarga Dimas terdiam, tidak bisa berkata-kata. Mereka merasa hancur melihat kejadian yang mengerikan itu. Dalam hati mereka, muncul rasa penyesalan yang mendalam. Mereka teringat akan semua nasihat yang pernah diberikan kepada Dimas, tetapi semua itu sudah terlambat. Api yang membakar jenazah Dimas seolah menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan akan ada konsekuensinya. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu merasa ketakutan dan berdoa agar Tuhan mengampuni dosa-dosa Dimas. Mereka mulai merenungkan hidup mereka masing-masing dan berusaha untuk tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Setelah api padam, jenazah Dimas tidak tersisa lagi. Hanya tinggal abu yang berterbangan di udara. Warga desa merasa bahwa kejadian ini adalah peringatan dari Tuhan. Mereka mulai merenungkan hidup mereka masing-masing dan berusaha untuk tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Keluarga Dimas merasa bahwa mereka harus mengambil hikmah dari kejadian ini. Mereka berdoa agar Dimas mendapatkan pengampunan dan tempat yang baik di sisi Tuhan. Dalam hati, mereka berharap agar kisah Dimas bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Keluarga Dimas memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan warga desa. Mereka ingin berbagi pengalaman dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang. Dalam pertemuan itu,
Mereka mengundang seorang ustadz untuk memberikan nasihat tentang bahaya judi dan pentingnya menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ustadz tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan buruk akan ada balasannya, dan kita harus selalu ingat untuk bertaubat sebelum terlambat. Warga desa mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa mereka harus menjaga diri dari pengaruh buruk. Warga desa mulai menyadari bahwa judi bukanlah jalan yang benar. Mereka bertekad untuk menjaga diri dan keluarga dari pengaruh buruk judi. Keluarga Dimas merasa bangga karena mereka bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Mereka berharap agar dengan adanya pertemuan ini, semakin banyak orang yang teredukasi tentang bahaya judi dan bisa menjauhinya. Dimas mungkin telah pergi, tetapi kisahnya akan selalu diingat sebagai pelajaran berharga bagi semua orang. Mereka berdoa agar Tuhan memberikan petunjuk dan perlindungan kepada mereka semua.